Dan sementara menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026 terjadi lonjakan penumpang dan volume kendaraan di Pelabuhan Merak, Banten. Menurut data dari ASDP Indonesia Ferry, secara kumulatif dari sepekan menuju Lebaran sudah lebih dari 711.000 penumpang yang telah diberangkatkan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Terjadi peningkatan 3,5% dari tahun lalu. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat hingga malam nanti dalam momen puncak arus mudik 2026 menjelang Lebaran. Pola pergerakan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi cenderung lebih ramai dan meningkat ketika malam hari dan subuh. Pemudik memilih berangkat malam untuk menghindari teriknya matahari yang kalau dirasakan panasnya di pelabuhan mencapai 34 hingga 36 derajat di siang hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di gerbang tol Cikatama sudah ada rekan kami jurnalis iNews Naura Syafika dan ada juga rekan Bagus Prasetya Adi di Pelabuhan Merak, Banten. Dan kita ke Naura terlebih dahulu. Selamat malam Naura, seperti apa kondisi terkini di tol Cikatama? Ya, baik Reni dan pemirsa, hingga di malam hari ini untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau masih ramai dan juga lancar, walaupun mengingat di hari kemarin dan di hari ini merupakan puncak dari arus mudik Lebaran 2026. Kalau kita melihat dari data yang diberikan dari Jasa Marga, memang sekiranya hingga di malam hari ini sudah lebih dari 80.000 kendaraan berasal dari Jakarta menuju ke tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya kepadatan dari volume kendaraan dan juga kendaraan ini, dari Jasa Marga bersama dengan stakeholder sudah menyiapkan adanya rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah kontraflow yang dimana dimulai dari kilometer 36 hingga di kilometer 70. Namun memang dari ke sore kami memantau untuk kontraflow masih diberlakukan sistem buka tutup dan hingga di saat ini masih ditutup karena melihat dari kondisi situasi arus lalu lintas yang masih ramai dan juga lancar. Kalau untuk one way nasional ini masih diberlakukan, di mana dimulai dari kilometer 70 tempat kami melaporkan dan berakhir di kilometer 414 yang berada di Kalikangkung, Jawa Tengah. Dan di mana untuk antisipasi dari kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama ini memang tidak hanya dari rekayasa lalu lintas saja Reni dan pemirsa, tapi ada juga rekayasa dari gardu tol. Sekiranya Jasa Marga ini sudah menyediakan 22 gardu tol yang siap beroperasi melayani dari para pemudik yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dari kemarin kami memantau memang kalau misalnya permasalahan yang sering ditemukan di gerbang tol Cikatama ini adalah salah satunya dari para pemudik yang seringkali kekurangan saldo tol sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang di gerbang tol Cikatama, sehingga pastikan kembali untuk para pemudik untuk saldo e-tol ini dalam nominal yang cukup. Selain dari saldo e-tol juga pastikan kembali untuk kondisi kendaraan dalam kondisi yang prima. Reni, kembali ke studio. Baik, masih cukup padat di GT Cikatama ya Naura. Kita bergeser ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada rekan Bagus di sana. Selamat malam rekan Bagus, bagaimana kondisi di Pelabuhan Merak, Banten? Selamat malam Rini dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten menjelang H-1 Lebaran, di mana untuk malam hari ini kondisinya normal, sepi dan juga tidak ada antrian kendaraan yang masuk kapal untuk menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Di mana untuk kondisi malam ini beda sekali dibandingkan dengan kondisi kemarin malam yang adanya kepadatan dan antrian sampai mengular sampai di depan gerbang pelabuhan, dermaga eksekutif maupun dermaga reguler. Namun untuk malam ini saya pantau tidak ada antrian kepadatan, di mana menurut data dari PT ASDP Indonesia Ferry, di mana dari secara kumulatif H-10 sampai H-2 hari ini terdapat 774.000 penumpang. Ini merupakan ada kenaikan sebesar 4,3% daripada periode arus mudik tahun lalu. Dan juga untuk kendaraan adanya kenaikan sebesar 9,9%
di mana untuk kendaraan mencapai 205.000 kendaraan yang sudah diseberang menuju Sumatera. ASDP Indonesia Ferry juga mempersiapkan nantinya kalau jika ada lonjakan lagi, ada sekitar 28 hingga 33 kapal yang disiapkan untuk mengangkut para pemudik beroperasi selama 24 jam di dermaga eksekutif dan dermaga reguler. Dapat kami informasikan terkait skema-skema yang nantinya jika terjadi lonjakan, SDP dan pihak terkait menyiapkan 3 skema, yaitu delaying system, di mana delaying system adalah pemberhentian kendaraan sementara untuk para pemudik yang jika ingin masuk ke pelabuhan jika ada antrian dan kepadatan, dan juga ada buffer zone atau kantong-kantong parkir di mana SDP menyiapkan tambahan kantong-kantong parkir yang ingin masuk ke dalam pelabuhan atau kapal. Nantinya akan tersedia sekitar 2.000 hingga 4.000 kendaraan. Dan yang ketiga, single ticket, yaitu penyamaan tarif reguler di mana tidak ada tarif eksekutif yang akan berlaku hingga 20 Maret 2026. Kembali ke Anda, Reni. Baik, di Pelabuhan Merak, Banten sudah mulai sepi ya, bagus. Terima kasih atas laporan Anda, dan juga tadi ada rekan Naura dari GT Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol KM 304 Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sebuah mobil menabrak mobil lainnya yang sedang berhenti di bahu jalan. 1 orang meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Diduga pengemudi kurang konsentrasi atau mengantuk. Mobil yang melaju dari arah barat ke timur ini oleng dan menabrak mobil lain yang sedang berhenti akibat kerusakan teknis. Akibatnya 1 orang meninggal dunia, yaitu pengemudi atas nama Hediansyah, warga Bogor, Jawa Barat. Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit Medika Pemalang. Sementara 3 korban lainnya, yakni istri dan 2 anak korban, selamat namun mengalami trauma. Petugas Satlantas Polres Pemalang masih melakukan penanganan dan penyelidikan. 304 Brebes Tegal ya? Iya. Ya pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Sabtu 21 Maret 2026. Penetapan didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Pemirsa, memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2026, PT Pertamina Pataniaga Regional Jawa Barat menyiagakan 62 titik mobile storage atau mobil tangki kantong. Langkah ini diambil untuk memotong rantai distribusi sehingga pasokan BBM di titik padat tidak terhambat oleh kemacetan. Untuk menjaga ketersediaan BBM di lokasi dengan kebutuhan tinggi, Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian Barat menyiagakan mobile storage tangki sebagai cadangan suplai. Setiap unit mobile storage memiliki kapasitas hingga 24.000 liter dan mampu melayani hingga 600 kendaraan.
Keberadaan mobil tangki kantong ini sangat krusial karena BBM tidak perlu lagi menunggu pengiriman dari fuel terminal sehingga distribusi tetap lancar tanpa terjebak kemacetan di jalur mudik. Jadi kami pastikan lagi kepada masyarakat bahwasanya jangan khawatir, stok BBM dan LPG Pertamina aman untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah. Kemudian juga selain motoris, kami juga sediakan layanan tambahan, yaitu adalah seperti di samping kiri kita ada mobile storage. Mobile storage ini sangat efektif digunakan ketika adanya kemacetan untuk mobil tangki dalam rangka menjuplai ke SPBU. Kami letakkan beberapa mobil storage ini khususnya di Banten ada di 11 titik lokasi yang tersebar di jalur mudik, jalur wisata maupun kondisi keramaian lainnya. Unit-unit ini ditempatkan di 11 titik strategis termasuk di jalur mudik dan wisata untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM masyarakat. Dari Dias Triawan, iNews